Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Yang saya hormati Bapak Kepala KUA Cibinong, Bapak Haji Herman SAG. Yang saya hormati Bapak Himayatul Islam yang mudah-mudahan oleh Allah dimuliakan. Dan yang saya hormati Ibu Ustazah Hajah Uma, rekan-rekan penyuluh agama Cibinong beserta staf dan Bapak penghulu yang mudah-mudahan pula oleh Allah dimuliakan. Amin. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pada siang hari ini kita masih diberikan kesempatan, diberikan kesehatan untuk bisa menghadiri kuliah ringkas atau kultum di KUA Cibinong kita yang tercinta ini. Mudah-mudahan berkumpulnya kita di tempat yang mulia ini menjadikan wasilah berkumpulnya kita nanti di yaumil qiyamah. Amin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Insyaallah materi kultum kita siang hari ini akan diisi oleh pemateri kita, yaitu Bapak Haji Himayatul Islami. Kepadanya kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Kepala KUA Kecamatan Cibinong, itu Bapak Haji Herman SAG. Yang saya hormati rekan-rekan penyuluh agama Islam Kecamatan Cibinong serta karyawan yang saya banggakan. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan rahmat dan iradahnya alhamdulillah pada siang ini yang sedang-sedangnya enak minum es alpukat, kita sama-sama dapat berkumpul di aula KUA ini, yaitu dalam rangka melaksanakan program penyuluh agama dan juga program KUA Kecamatan Cibinong, yaitu kultum, kuliah 7 menit. Saya hitung dari sekarang 7 menit ya. Kuliah 7 menit yang dilaksanakan kalau tidak salah itu di jadwal saya sepintas lihat di hari Senin dan Kamis ya. Nah, mudah-mudahan dengan adanya program kultum ini kita semua selalu mendapatkan update diri terkait dengan ibadah. Dan untuk saat ini, pada kesempatan ini saya diberikan waktu untuk menyampaikan materi, kalau tidak salah, keutamaan puasa secara teologis ya, kalau saya lihat di jadwal. Tetapi yang akan saya sampaikan itu tidak jauh berbeda dengan itu. Tetapi memang kalau dilihat dari tema itu tersebut, ibadah puasa memang merupakan ibadah teologis ya, yang langsung berkaitan dengan Tuhan, dengan Allah. Karena satu-satunya ibadah yang berbeda dengan ibadah yang lain itu puasa ya. Jadi cocok pisan kalau kata orang Sunda itu, kalau memang hikmah puasa secara teologis ya. Karena tadi itu di antaranya puasa itu sama-sama kita tahu, seperti yang tadi disampaikan juga oleh pembawa acara dalam pembukaan, yaitu dalam rangka meningkatkan ketakwaan ya, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hikmah puasa ini merupakan proses dan sarana bagi kita untuk meningkatkan ketakwaan. Itu yang pertama. Sebagaimana dalam Al-Qur'an pun disampaikan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun.
Jadi di situ letaknya. Jadi insya Allah proses di bulan suci Ramadan, proses puasa di bulan suci Ramadan ini mudah-mudahan setelahnya nanti ya, kita semua akan lebih meningkat ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kata orang Sunda mah di bulan Ramadan ayeuna teh urang teh keur diseseuh, dicuci bersih ya, proses peningkatan ketakwaan. Jadi mudah-mudahan harapannya setelah melewati bulan suci Ramadan ketakwaan kita meningkat ya, itu sama cirinya daripada meningkat ketakwaan itu sama dengan seperti yang kita suka sebutkan ibadah haji. Ketika ibadah haji itu mabrur, cirinya pulang dari ibadah haji ya, jemaah tersebut lebih baik daripada sebelumnya. Ibadahnya lebih meningkat. Yang tadinya jarang qobliyah jadi ada qobliyahnya ya. Kemudian yang tadinya jarang puasa jadi puasa. Yang tadinya jarang sedekah lebih meningkat lagi bersedekah. Itu meningkat berarti insya Allah ibadah hajinya mabrur itu kalau haji. Nah untuk puasa pun sama, kita diproses dalam 1 bulan ini. 1 bulan kita ini diproses untuk meningkatkan ketakwaan. Jadi nanti setelah selesai bulan suci Ramadan diharapkan kita lebih meningkat lagi. Ya, terutama yang diproses diantaranya kita itu kan kalau bulan suci Ramadan sudah jelas sering dijadwal tadarus. Baca ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan lebih rajin lagi. Ya. Kemudian kadang-kadang ditingkatkan lagi melalui tambahan sholat tarawih. Ya. Jadi mudah-mudahan setelah bulan suci Ramadan kita juga lebih meningkatkan lagi sholat sunat lainnya. Nah itu cirinya takwa. Tinggal kita ukur. Kalau saya sih sering melihat di masjid saja. Hari pertama takwa karena penuh masjid. Ya, itu tapi proses itu kan ya. Hari pertama, kedua, sekarang ini hari ke-15 nih. Benar di masjid pun tinggal setengah. Ya, 15. Nanti biasanya setelah selesai bahkan hari pertama bulan Syawal aja subuh kosong lagi. Nah itu ciri-ciri berarti kualitas ketakwaannya sampai di situ. Ya, gitu. Apa mudik, apa pura-pura mudik atau apapun nggak tahu lah pokoknya mah. Alasannya banyak ya. Tapi kosong aja. Nah, kalau umpamanya ya, kita tidak ada perubahan selama atau setelah bulan suci Ramadan, tidak ada peningkatan ibadah, maka disitulah kita bisa mengukur ketakwaan kita. Jadi bulan suci Ramadan ini hikmah yang pertama diantaranya sudah jelas, yaitu proses peningkatan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita juga harus pahami bahwa pahala di bulan suci Ramadan atau pahala bulan puasa dulu ya, ini tidak dimasuki unsur-unsur kesirikan. Ibadah puasa ini tidak dimasuki oleh unsur-unsur kesirikan. Tidak seperti ibadah yang lain. Ya. Kalau ibadah yang lain bisa itu masuk unsur-unsur syirik. Jadi kalau ini mah hanya hubungan antara kita manusia dengan Allah. Makanya dalam hadis qudsi juga disampaikan kul amalin ibnu Adam lahu. Dalam hadis qudsi disebutkan seperti itu. Setiap amal anak Adam itu untuk dirinya. Illa siyam kecuali puasa. Fa innahu li. Nah itu. Kalau puasa mah untukku. Nah itu dalam hadis qudsi disampaikan seperti itu. Ya, jadi nah inilah. Ini ada hubungan langsung kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena dijamin ya oleh Allah sendiri, insya Allah kalau ibadah puasa yang menilainya itu langsung saya sendiri, itu hadis qudsi. Kalau umpamanya ukuran-ukuran ibadah yang lain oleh manusia sendiri bisa diukur.
Umpamanya kelihatan dia rajin sholat berjamaah, bisa kita hitung umpamanya sholat berjamaah kan pahalanya 27 derajat umpamanya. Kemudian juga ibadah haji, kemudian juga zakat dan sebagainya bisa dilihat. Kalau zakatnya banyak, satu kontainer dengan umpamanya satu keresek kan beda ketahuan. Itu ya. Itu kalau ibadah-ibadah yang lain. Tapi kalau ibadah puasa tidak ada yang tahu ukurannya seberapa besar pahalanya. Itu yang tahu hanya li kata Allah. Allah sendiri yang akan menilai. Oleh karena itu, mumpung kita ini sedang dinilai oleh Allah, maka kualitas ibadah kita, ibadah puasa kita harus lebih ditingkatkan lagi kualitasnya. Nah itu, jadi mudah-mudahan ya, mudah-mudahan ibadah puasa kita ini mendapatkan pahala yang lebih dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh karena itu, bulan suci Ramadan di samping untuk meningkatkan ketakwaan, juga sarana bagi kita untuk langsung berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena tadi itu pahalanya langsung dinilai. Jadi tidak bisa diukur ya, apalagi diukurnya dengan fisik tidak bisa. Umpamanya, aduh tadi Pak Ade tiduran. Oh iya berarti dia lagi puasa. Belum tentu. Ya. Cirinya gogoleran lese belum tentu puasa. Apalagi dulu anak-anak, kamu puasa enggak, kok enggak ngeludah kamu katanya gitu. Disangkanya cirinya puasa itu ngeludah. Itu baru. Ya, itu bukan ciri. Dalam puasa itu tidak bisa dinilai oleh fisik. Khusus ibadah puasa. Fa innahu li. Itu mah untukku. Dalam hadis qudsi seperti itu. Jadi yang menilainya langsung Allah. Nah itu. Jadi yang kedua itu diantaranya ya, ibadah puasa. Dan juga hikmah daripada puasa ini, di bulan puasanya ini sendiri banyak keuntungan-keuntungan ya, yang kita peroleh bagi yang melaksanakannya maupun yang tidak melaksanakan puasa. Tetap terbawa keberkahannya ya. Jadi bulan suci Ramadan ini banyak sekali hikmah-hikmah yang bisa kita ambil, yang kemudian kita bisa teruskan di bulan-bulan 11 bulan berikutnya ya. Dalam Allah pun menjanjikan bahwa dalam hadis disampaikan bahwa ibadah puasa ini ya akan dilipat gandakan pahalanya ya, akan dilipat gandakannya. Jadi dalam hadis juga yang berkaitan dengan itu ya, asyamuli ya, fa innahuli ya. Terus bi asrin amsaliha, dengan pahala 10 kali lipat pahala amsaliha semisal itu. Jadi di bulan puasa ini amal-amal kita pun, perbuatan-perbuatan kita apapun itu akan dilipat gandakan menjadi 10. Kita sering umpamanya di sini sholat, kemudian duduk silaturahmi berjamaah biasa. Kalau di bulan-bulan yang lain itu 1 ya, pahalanya. Tetapi kalau di bulan puasa itu tadi disebutkan ya, bi asrin dengan 10 pahala ya, dengan 10 pahala yang diberikan kepada orang yang melakukannya, termasuk sedekah, jariyah, apapun. Kalau di bulan lain kita ngasih minum, kepala KUA ngasih minum ke staf 1 gelas, pahalanya 1. Tetapi ketika bulan puasa 1 gelas tetap sama kuantitasnya, tetapi pahalanya dilipat gandakan sama dengan 10 gelas. Itu kembung-kembung tah, gitu ya. Tapi kembungnya kembung dengan pahala, alhamdulillah. Coba daripada kita langsung dikasih 10 gelas oleh kepala KUA, minum nih 10 semua ya. Jadi alhamdulillah di bulan puasa ini banyak sekali hikmah yang bisa kita ambil ya. Kemudian kita bisa implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu diantara hikmah puasa. Yang ketiga. Yang keempat, itu puasa ini sejajar dengan Al-Quran bisa memberikan syafaat. Nantinya bisa memberikan syafaat. Nah, ibadah puasa ini. Ya. Jadi dalam keterangan disebutkan bahwa asyam wal Quran yashfi'ani ya.
Puasa dan Al-Quran itu nantinya dua-duanya akan memberikan syafaat, akan menyafaati kita. Syafaat itu pertolongan. Pertolongan itu yang memang kita butuhkan, pertolongan itu mulai dari kita masuk kubur sampai nanti hari akhir, hari kiamat. Ya, itu yang dibutuhkan oleh manusia, yang dibutuhkan obat syafaat oleh manusia sejak mulai masuk kubur sampai nanti datangnya hari kiamat. Jadi insya Allah ya, ketika kita masuk kubur, apabila kita mendapatkan kesulitan di kubur ya dan sebagainya, bahkan Quran itu yang rajin membaca Al-Quran seperti Ustadz Deden, insya Allah akan dijagain terus, dikelilingin oleh Al-Quran ya. Jadi Al-Quran itu, jadi setiap siksa apapun tidak bisa masuk tuh, malu, karena orang tersebut dijaga dengan Al-Quran dan juga dijaga dengan puasa kita ya. Jadi mudah-mudahan ibadah puasa kita ini udah kulsum ini nih ya. Mudah-mudahan ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga mudah-mudahan tadi ya seperti yang sampaikan, ibadah puasa kita jadi paten nilai ibadahnya. Satu lagi, ibadah puasa ini juga ya termasuk salah satu ibadah yang tidak bisa pindah pahalanya ke orang lain. Ya. Kalau ibadah-ibadah yang lain itu bisa pindah. Seperti kita menjolimi seseorang, berbuat jolim, ngomongin, ya, ngerumpiin kan gitu ya, umpamanya, ataupun apapun yang kita perbuat jolim terhadap seseorang, maka pahala yang ada di kita pindah ke orang lain. Pahala sholat bisa pindah, pahala zakat bisa pindah, ya, apalagi kalau umpamanya memberikan sesuatunya sambil ria, udah jelas itu mah, ya, pindah ke orang lain yang kita zolim. Itu semua ya, kul amalin ibnu adam kafaratun ya, itu semua ya, semua amal anak Adam itu jadi kifarat ya, kifarat bagi dirinya ketika kita melakukan satu perbuatan zolim kepada orang lain ya. Ya, jadi ilasiam itu pun sama, kecuali puasa. Puasa mah itu yang menilai Allah itu tidak bisa pindah, paten ya. Jadi kalau umpamanya itu bisa disebutkan black box-nya juga ya. Jadi yang lain bisa pindah, pahala-pahala yang lain bisa pindah, tapi kalau puasa mah ya, karena itu berhubungannya langsung dengan Allah, Allah yang menilainya ya. Kejujuran dalam puasa itu yang tahu hanya Allah, maka Allah yang akan memegangnya, tidak bisa dipindahkan kepada orang lain. Ya, jadi gitu. Jadi makanya konon katanya di sana itu ada orang yang kok dia jadi banyak amat pahalanya, sholatnya rajin, kemudian nilai sholatnya banyak, nilai baca Qur'annya banyak dan sebagainya. Itu ternyata dia tukang dijolim. Makanya kita jangan suka menjolim orang gitu ya. Nah itu. Jadi oleh karena itu mudah-mudahan hikmah yang 4 ini bisa menjadi pegangan bagi kita di sisa Lebaran 14 hari lagi ya. Nah, di sisa Lebaran 14 hari lagi kita bisa meningkatkan amaliyah kita supaya ketakwaan kita terus meningkat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Barangkali itu saja. Bukan kultum, ini kulsum kelewatan. Saya tidak bisa minum kalau haus juga ya. Jadi cukupkan sekian saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi mohon maaf apabila ada kekurangan. Wallahu muwaffiq ila thoriq. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari pemaparan atau materi yang disampaikan oleh Bapak Haji Mayatul Islami, kita bisa menarik kesimpulan bahwasanya puasa itu ialah proses seorang manusia menjadi seorang yang bertakwa. Yang kedua, pahala puasa tidak dimasuki unsur kesyirikan, sebagaimana yang Rasulullah SAW bersabda, "Kullu amalin ibni Adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzihi." Yang ketiga, pahala puasa itu dikalikan 10 kali lipat di asyri amsalha. Yang keempat,
puasa dan Al-Quran itu akan menjadi syafaat bagi kita yang menjalankannya nanti di yaumul qiyamah. Dan yang terakhir, ibadah puasa pahalanya tidak akan berpindah ke orang lain. Sebagaimana Rasul bersabda, kullu amal ibni Adam kafaratun illa siyam. Mungkin hanya ini saja yang bisa kami sampaikan. Bila ada yang harus didiskusikan atau ditanyakan, ada pertanyaan bisa ditanya? Siapa? Ya udah cukup aja lah. Dari Bapak Kepala ada yang ditambahkan? Mau ditambah? Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan pada materi kultum kita siang hari ini. Terima kasih. Kami ucapkan kepada seluruh hadirin yang telah hadir pada kesempatan kali ini. Mungkin ada yang mau ditambahkan oleh Pak Kiai kita yang baru datang. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah pada materi kultum hari ini. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Wa'afu minkum. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.